menipu kembalas hitam, kita bisa menipu manusia, tetapi di hadapan Tuhan pertanggungjawaban itu tetap. Shalom Bapak sekalian. Selamat pagi buat kita semuanya. Saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri karena semua pasti sudah diketahui ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu karena kita dikejar dengan waktu, saya juga tidak akan panjang menjabarkan firman Tuhan. Yang penting saudara mendapatkan kebenaran-kebenarannya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul semua karena anugerah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita semua setiap hari kita sering mendengar sebagai anak-anak Tuhan, kita mendengar kata anugerah. Nah, tetapi sebelum saya jabarkan, mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tadi saya sudah beri beberapa ayat untuk ditampilkan. Saya bacakan dengan cepat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian, yang menyatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada ayat berikutnya yang akan kita baca, Roma ayat pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu disambung dengan ayat pasal Roma 2 Korintus 12 ayat 9 bunyi demikian. Tetapi Tuhan berkata kepadamu, anugerahku yang kamu perlukan, karena justru ketika kamu lemah segala sesuatu dapat dikerjakan sepenuhnya dengan kuasa-Ku. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata anugerah ini sudah kita kenal dan sudah kita sering dengar setiap hari di dalam lingkungan gereja. Tetapi kalau kita melihat terlintas di dalam benak dan pikiran kita tentang anugerah, apa yang saudara pahami tentang anugerah lebih dalam? Nah, saudara sering mendengar anugerah Tuhan tanpa ada kompromi, saudara. Manusia mungkin ada timbal baliknya, tetapi Tuhan tidak menilai. Dalam kekristenan kita memang sering mendengar kata anugerah. Namun apakah kita benar-benar memahami dan mengalami makna daripada kata anugerah itu? Banyak orang berpikir bahwa anugerah itu seperti kita kompromi, negosiasi. Itulah sebabnya seringkali kita jumpai manusia pada akhir zaman ini, orang-orang Kristen di akhir zaman ini hidupnya seperti tidak ada bedanya dengan orang dunia. Mereka berpikir kalau kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan, kita bisa hidup seenak-enaknya. Kita bisa kompromi dengan keadaan dunia yang relevan lah keadaan sekarang dunia ini. Memang kondisinya begitu, Pak. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan dunia, kita ketinggalan, Pak. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu relevan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak pernah kompromi dengan keadaan zaman ini, saudara. Dunia ini selalu memberikan kompromi-kompromi yang berbagai macam bentuk alasan supaya kita makin jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan akan tetap kekal selama-lamanya. Mereka manusia hidup di zaman ini, hidup semau-maunya. Bahkan dosa itu dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan
Mereka tidak memikirkan lagi yang namanya kekudusan hidup. Bahkan dalam lingkungan anak Tuhan, gereja Tuhanku, kekudusan makin hari makin mudah. Dianggapnya sesuatu yang wajar. Saudara pernah jumpai anak-anak muda pacaran-pacaran lalu akhirnya sudah melakukan hubungan suami istri, tapi datang kepada pendeta untuk diberkati di gereja. Waktu di konseling, Bapak Gembala semuanya aman-aman. Itu contoh, saudara-saudara. Mungkin kita bisa menipu gembala hitam, kita bisa menipu manusia, tetapi di hadapan Tuhan pertanggungjawaban itu tetap. Kita tidak bisa mendustai. Nah, itu salah satu contoh bahwa ketika kita hidup di zaman ini, manusia tidak lagi menghargai apa makna daripada anugerah Tuhan itu yang sesungguhnya. Dianggapnya anugerah Tuhan itu hanya sekedar satu kali pengorbanan Kristus di kayu salib, itu kekal untuk selama-lamanya. Sehingga kita bisa kompromi. Oh, sekali selamat tetap selamat. Saudara, tidak ada istilah selamat tetap selamat. Keselamatan itu harus dijaga, Bapak sekalian. Kekudusan itu penting. Sebab itu tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Jadi di dunia ini tidak ada sekalipun saudara hidup di zaman yang nanti lebih modern daripada hari ini. Tidak ada istilah kita kompromi dengan namanya dosa. Jagalah kekudusan sampai selamanya, sampai kita menutup. Tuhan tidak pernah kompromi yang namanya dosa, saudara. Tidak pernah. Salah tetap salah, dosa tetap dosa. Lalu kita akan buka dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, saya tidak sedang berbicara perbanan, tetapi wanita yang bernama Maria ini adalah wanita yang dipilih bukan karena dia benar, tanpa dosa, tanpa cacat. Maria pada masa itu adalah wanita biasa, nothing special, tetap memiliki titik dosa turunnya. Tetapi kenapa Allah memilih Maria sebagai ibu dari Yesus? Kenapa dia tidak memilih wanita lain? Atau mungkin Tuhan dengan segala kuasanya, dia ciptakan manusia yang tanpa titik dosa, turunan daripada Adam dan Hawa. Lalu dari wanita itu dia mengandung Yesus dengan cara yang ajaib. Bisa? Bisa. Tetapi kenapa Bapa tetap memilih sosok seorang wanita yang tetap punya benih dosa daripada Adam dan Hawa? Ini membuktikan bahwa Bapa memilih kita tanpa pandang bulu. Dia juga mengasihi saudara dan saya tanpa memandang bulu. Dia tidak melihat latar belakang saudara, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, anugerah-Nya yang begitu besar, diberikan kepada saudara dan saya. Hari ini saudara masih datang kepada gereja, ibadah kepada Tuhan, saudara semangat, saudara datang pagi-pagi mempersiapkan diri saudara datang mencari hadirat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Ada banyak orang ketika bangun tidur dijumpai sudah tidak bisa bangun lagi selama-lamanya. Artinya saudara, seperti yang Sohida tadi katakan tadi apa? Hidup kami ini seperti uap, sepintas saja kelihatannya,
dan sebentar lenyap. Saudara dan saya, umurmu sampai hari ini masih bertahan hidup anugerah. Orang tidak pernah memikirkan itu, saudara. Saya pun kadang-kadang suka merenungkan itu. Hari ini saya bertahan hampir mencapai usia 50 tahun, saudara. Saya merasa itu anugerah Tuhan luar biasa. Selalu saya bicara dengan sini, siapa yang mau duluan di antara kita? Kami suka bercanda. Wah, lu dulu aja. Oh enggak, saya bilang belum tentu, saya bilang. Boleh hitung tahun ini berapa kali aku masuk rumah sakit, saya bilang. Hari ini saya belum pernah mulai masuk lagi, saya bilang. Tapi kalau bilang, kamu dulu aja katanya. Saya bilang, udah nanti kita tanya ke Tuhan aja ya. Nah, saudara-saudara, bahwa hari ini saudara, usia saudara bisa mencapai seperti ini, anugerah Tuhan. Saudara masih bisa melayani Tuhan sampai detik ini, anugerah Tuhan. Saudara, pernapasan itu anugerah yang mahal, saudara. Banyak pengkhotbah sudah menyampaikan ini. Kalau saudara kritis di rumah sakit, berapa tabung 1 bulan saudara habis? Tapi orang gak pernah berpikir, dianggap itu biasa, alamiah kehidupan saja. Tapi percaya, saudara, anugerah Tuhan. Makna daripada anugerah Tuhan adalah kasih karunia. Dalam bahasa Inggris disebut grace, anugerah, merupakan pemberian daripada Tuhan yang bersifat cuma-cuma. Gak bayar, saudara, toh bernapas. Keselamatan yang saudara hari ini pegang gratis, toh. Tuhan tak menuntut saudara untuk bayar. Kalau sampai Tuhan tuntut saudara untuk bayar, berapa banyak hartamu untuk membayar keselamatan yang Tuhan berikan? Saya pikir tidak ada manusia di dunia ini yang saudara bayar berapapun rela memberikan nyawanya kepada saudara. Itu dibayar oleh saudara. Tapi Yesus beri saudara dan saya gratis. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita tidak merenungkan. Kita anggap itu biasa dalam hidup saya. Yesus memberikan cuma-cuma kepada kita. Artinya siapapun yang menerima tidak perlu melakukan apapun atau memiliki syarat tertentu untuk menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang kita sebenarnya sama sekali tidak pernah pantas menerima. Atas dasar apa saudara dan saya pantas menerima kasih anugerah Tuhan kalau bukan Tuhan memberi? Berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Gak bisa juga saudara membayar pengorbanan. Waktumu bagi Tuhan? Gak bisa saudara menyokong Tuhan dengan waktu. Dengan hartamu, seberapa hartamu bagi Tuhan yang kau bisa berikan kepadaku? Dan aku juga gak butuh itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan mengasihi saudara dengan hati yang penuh keikhlasan. Tidak akan pernah saudara jumpai hati seperti itu. Dasar daripada anugerah Tuhan adalah dari ayat-ayat yang kita baca di atas. Kita melihat bahwa Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, sehingga dia terpilih sebagai wanita yang mengandung Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kalau kita lihat saudara, kenapa Maria yang dipilih saudara? Apakah Maria ini spesial? Dalam tanda kutip sebetulnya tidak spesial, tetapi dispesial, dikhususkan Tuhan
Nah, saudara dan saya hari ini sebetulnya tidak ada yang spesial juga. Saya berdiri di hadapan saudara tidak ada spesial, saudara. Saya bukan siapa-siapa, saudara. Bahkan kalau saya bisa berbicara di atas mimbar ini, kalau saya merenungkan siapa saya dulu, saudara, saya bukan siapa-siapa, saudara. Saya akan gemetar, saudara, kalau ngomong pakai ini, saudara. Tapi hari ini kalau saudara kasih saya waktu 3 jam belum selesai. Jadi saudara-saudara dan saya ini oleh kasih karunia Tuhan saja kita bisa ada seperti hari ini. Kenapa Maria berbeda dan spesial? Yang pertama jawabannya, Maria dipilih karena kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya dia bisa membuat keputusan tanpa perlu berunding dengan siapapun atau meminta izin kepada siapapun juga, karena dia memilih Maria sebagai ibu Yesus. Dia memang berdaulat. Dia punya hak dan kuasa penuh untuk menentukannya tanpa harus bertanya kepada siapa. Itu Tuhan yang kita punya hebat. Yang kedua, Maria dipilih karena kasih Tuhan. Selain memiliki kedaulatan, Tuhan juga mempunyai kasih, saudara. Saya katakan tadi, ada orang bisa melihat punya kuasa, dia berdaulat, tapi belum tentu punya kasih. Saudara punya pengalaman kerja di satu perusahaan besar, ada bos punya kuasa begitu besar. Dia bisa memberikan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan tertentu untuk saudara dan saya kalau tidak bekerja. Tetapi saudara, kebijakan-kebijakan itu belum tentu berdasarkan kasih, tetapi berdasarkan profesionalisme, bukan kasih. Beda dengan Tuhan. Dia punya kedaulatan, dia punya kuasa, dia punya otoritas, tetapi juga dia punya kasih. Jadi kalau dia mengimpartasikan sesuatu kepada saudara dan saya, dua ini ada dalam diri. Dia berdaulat, dia otoritas, dia berkuasa, tapi dengan memberi unsur kasih. Saya bisa saja memberi dan berbagi sesuatu kepada seseorang, tetapi belum tentu karena kasih. Manusia memberi sesuatu kepada yang lain belum tentu karena kasih. Bisa juga karena mencari nama baik, pujian, pengakuan, penghormatan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa seperti Tuhan, itu gak mungkin. Kadang-kadang manusia itu susah untuk tulus, saudara. Di balik ketulusannya pasti ada satu titik di mana ada maksud. Sedikit yang tulus. Saudara yang mungkin latar belakangnya pasti tahu loh logo Yin Yang. Saya tidak mengajari tentang ajaran Yin Yang, tapi saya mau kasih tahu contoh. Dalam logo Yin Yang, saudara lihat lingkaran bulat. Di situ dibatasi tengah hitam dan putih. Di titik hitam, garis hitam itu ada selalu titik putih. Lalu di sebelah bawahnya garis putih, tengah-tengahnya pasti ada titik hitam. Itu hati manusia. Yang kelihatannya putih bersih, tidak ada noda kelihatannya, tapi di atasnya tetap ada titik hitam. Pasti ada celah. Sebaliknya, noda hitam semuanya,
di balik noda hitam semuanya pasti ada titik putih. Itu hati manusia. Prinsip itu tidak berlaku bagi Yesus. Yesus tidak pernah kompromi. Dia tidak pernah mengatakan hitam atas putih, putih di atas hitam. Itulah hebatnya Tuhan kita. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, Tuhan mengorbankan segala sesuatu ini berdasar kerelaannya. Walaupun pada awalnya pergumulan Tuhan cukup berat untuk melakukan itu, maka kalimat itu kita pernah baca, kalau boleh jalan ini berlalu padaku. Saya bisa memahami apa yang Yesus rasa. Saudara, bayangkan kalau saudara tidak pernah berbuat salah. Saudara datangi satu gerombolan pasukan tentara atau polisi datang yang siap eksekusi saudara, dan saudara di depan hakim hanya dikasih waktu 1 minggu ke depan engkau akan dihukum mati. Apa yang rasakan? Adil? Rela saudara? Mungkin ada orang yang mengatakan orang dunia mungkin bisa jadi mati penasaran, tidak bersalah tapi harus dihukum mati. Itu yang kita lakukan kepada Yesus. Karena kita, oleh sebab itu saya katakan itulah yang namanya anugerah sejati, saudara. Jadi saudara dan saya betul-betul paham anugerah itu apa. Anugerah itu bukan sembarangan kalimat. Anugerah itu adalah suatu pengorbanan yang besar. Dua Korintus 8 sampai ke 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Saudara, karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada nggak di antara kita mau seperti itu? Berkorban nggak usah kepada orang lain, kepada adikmu sendiri saja. Saudara, manusia akhir zaman rasanya sulit, saudara, dan langka menjumpai seperti itu. Dulu saya pernah dengar satu kisah. Ada satu keluarga yang masih percaya yang namanya kalau orang Chinese, kalau ukur itu semua dihitung pakai hari, apa namanya istilahnya? Feng Shui, betul, iya. Satu kali ada mamanya meninggal, mamanya dengan satu-satunya nggak ada papanya lagi. Mereka masih pegang tradisi itu. Ada 5 bersaudara, dihitunglah sama suhu. Waduh, cilaka ini. Ini anak-anak ada 5 katanya, kata suhu. Kalau saya geser arah kuburan ke sini, kena koko. Kalau saya arahkan ke selatan, kena dede. Kalau saya geser begini, kena yang kedua. Saudara-saudara, singkat cerita, suhunya tanya, jadi saya mau arahkan kemana ini supaya hoki anak-anaknya itu tetap ada. Oh, saudara, ribut berlima. Udah ke saya, ke koko aja, enak aja itu katanya. Kenapa ke gua? Gua kan paling gede, yang kecil aja.
Si bungsu aja, kasih bungsu enak aja. Kok ngalah dong sama dede? Nanti kalau kok susah, nanti dede berempat bisa bantu. Saudara, kayak begitu saudara. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini rela saudara berkorban, apalagi menyangkut saudara. Apalagi sampai dengar sampai jatuh miskin saudara. Waduh, nggak usah sampai jatuh miskin saudara. Warisan 100 juta rumahnya, anaknya 5 rebutan, wah, sampai putus persaudaraan. Begitulah keadaan kita yang kita hadapi di akhir zaman. Lalu tanggapan yang patut terhadap anugerah Tuhan itu seperti apa, saudara? Bagaimana kita seharusnya menyambut anugerah itu? Sebagaimana yang dapat kita lihat dari pribadi sosok Maria. Yang pertama, kita harus menyambutnya dengan rendah hati. Kadang-kadang kita kurang rendah hati, saudara, bahwa mengakui pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Ya, hidup sekedar hidup saja. Mungkin kita berpikir, tanpa Yesus berkorban di kayu salib pun aku tetap hidup hari ini. Turun saudara, mungkin saudara tetap hidup. Tapi hidup yang hari ini bukanlah hidup yang kekal sesungguhnya. Hidup yang sebenarnya adalah setelah hari. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggal. Nah saudara, kalau kita bisa bersikap seperti Maria, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara, Tuhan mau pakai kita. Semua Tuhan mau pakai kita tanpa kecuali. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, oh yang dipilih yang pintar-pintar, yang kurang pintar Tuhan nggak mau pakai. Enggak saudara. Alkitab juga sudah mencatat, kadang-kadang orang-orang yang tampaknya bodoh di hadapan dunia Tuhan pakai. Untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang merasa paling pintar. Artinya apa kalau Tuhan mau pakai orang-orang yang tidak pintar? Anugerah. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena hebatnya. Jadi Tuhan tidak pernah di dunia ini sejarahnya selalu pintar-pintar yang dipilih, ahli para filsuf dunia yang dipilih. No. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang berbagai macam latar belakang yang tidak berpendidikan Tuhan pakai. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Efesus 2 ayat 18. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan dari iman. Pak, kok diulangi Pak? Supaya saudara ingat. Karena iman mula engkau diselamatkan. Karena kasih Tuhan engkau diselamatkan. Bukan karena kau pintar, bukan karena kau hebat, bukan karena kau banyak karunia, bukan karena kau banyak duit, bukan karena kau banyak waktu, bukan karena kau lebih cakap daripada yang lain. Tidak. Kualifikasi itu tidak menentukan saudara layak yang Tuhan. Saudara-saudara, ada satu ayat 1 Korintus 15:10 dikatakan, Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang.
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Hebat tuh Paulus bisa berkata demikian, saudara. Tidak sembarangan ucapan yang disampaikan Paulus. Paulus bisa menjadi rasul karena anugerah Allah semata. Kita tahu latar belakang Paulus, saya tidak perlu menjabarkan. Dan dia menyambutnya dengan bekerja sekeras-kerasnya, berkorban habis-habisnya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus bekerja keras dengan anugerah daripada Tuhan, sebagaimana bentuk penghargaannya terhadap anugerah yang dia sudah terima. Nah, hari ini kita diajarkan, saudara yang sudah melayani Tuhan dan yang belum melayani Tuhan, ayo bergabung melayani Tuhan. Saudara jangan tunggu-tunggu waktu ini singkat. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, berjuanglah yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, berapa waktu lagi sisa kita hidup? Saudara, saya tidak tahu. Papa saya usianya 51 tahun. Saya berpikir kadang-kadang, kata orang, karena unsur gen, karena unsur penyakit turunan, penyakit bawaan, itu biasanya usia orang tua dan anak itu gak beda-beda jauh. Tapi sebaliknya orang tua usia bisa 93 tahun, 98 tahun, biasa anaknya itu gak jauh dari sekitar itu, mendekati 80 sekian. Pada umumnya, ini lain konteks dengan waktunya Tuhan ya. Nah, saya pikir, papa saya 51, saya 49 hari. Berarti 2 tahun lagi cuy. 2 tahun lagi. Itu juga kalau nyampe, saudara, syukur-syukur sih lebih banyak. Ntar pulang saya ditendang sama penonton, ngomong habis. Tapi saudara-saudara, ini betul saudara. Layanilah Tuhan, berilah yang terbaik. Saudara gak akan cuma-cuma kok kalau saudara beri yang terbaik ke depan. Keselamatan terpasti, jaminannya kekal. Berkat Tuhan, Tuhan balas. Tuhan gantikan saudara. Aduh saudara, kalau saya mau cerita berkat Tuhan saudara, kalau Tuhan gantikan saudara dengan apa yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, aduh banyak banget saudara-saudara. Saya nggak bisa ceritakan, tapi banyak, panjang dan lebar. Apalagi Pak Chandra yang punya pengalaman hidup yang panjang. Dia bisa cerita dari nanti sampai besok pagi. Tiada habis. Anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Panjang dan lebar. Anugerah Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan atas segala anugerah yang Dia curahkan kepada kita. Jika kita ingin berbangga, berbanggalah karena Tuhan itu besar anugerahnya kepada kita. Bukan bangga karena hebatnya kita. Kadang-kadang kita manusia terlalu bangga betul dengan apa yang kita punya. Dia lupa itu datangnya dari mana. Jabatan kita terlalu bangga. Wah, saya punya jabatan ini. Saya punya posisi ini di kantor. Saya punya keluarga yang begini. Saya punya harta sekian. Saya punya perusahaan sekian. Saya punya rumah sekian. Saya punya aset tanah sekian. Selalu yang kita banggakan seperti itu, saudara-saudara. Tapi kita tidak pernah berbangga hari ini kita ada di hadapan Tuhan
pelayan Tuhan yang dahsyat. Yang diceritakan, wah, kemarin anak saya, mantu saya, cucu saya, kan gitu. Di sekeliling kita loh yang kita dengar. Nah, beda lagi kalau mertua, kebalikannya, mantu saya, ampun dah. Maka nanti mertua udah bangun, udah nyuci, udah masak, udah pulang pasang, belum bangun dia. Kita jadi babunya. Menantu bilang begini, mertua gua. Kalau gak dikuat-kuatin, gua tinggal tuh anaknya. Itulah ini depan kita sehari-hari sebelum kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa janganlah melihat keadaan dan terbawa dengan arus dunia. Terimalah anugerah Tuhan itu, hargai anugerah Tuhan, layanilah Tuhan sebaik-baiknya. Apa yang kau bisa beri, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Bukan buat gereja, saudara, bukan buat pengurus gereja. Apa? Entar kalau saya perbuatannya gede-gede, entar yang seneng-seneng kan Fatih loh, Pak. Saudara pernah dengar kemarin-kemarin berapa bulan kasus yang etis kayak kalau saya sebut namanya, jadi enggak lah ya. Ada satu pengacara rame-rame gembor-gembor di YouTube, di sosmed, bilang Pak Pendeta ini begini-begini, lakuin perempuan jemaatnya begini-begini buat bisnis ini. Saudara, itulah jangan main-main dengan perkataan. Benar atau tidak, jangan mengganggu hamba Tuhan yang berurapi. Kalau dia salah urusan sama Tuhan, kewajiban saudara dan saya lakukan urusanku dengan Tuhan. Kembalikanlah hakmu hanya memandang kepada Tuhan. Jangan melihat, wah, kas gereja kelihatannya duitnya banyak. Udahlah, kurangin aja bulan ini. Harusnya 10 juta bulannya saudara. Kasih banyak, lumayan tuh bisa cadangan 3 bulan ke depan. Ya udahlah Pak, 3 juta aja deh. Korupsi gak? Salah gak sama Tuhan begitu? Aturan berkabung melimpah bulan depan saudara, hanya karena kau kompromi melihat kas gereja, kau berubah pikiran, kau pangkas 7 juta. Anugerah Tuhan tidak jadi turun kepada saudara-saudara. Ada Tuhan kasih bulan depan kantaunya 30, 50, 100 kali lipat daripada 10 juta itu. Sayang kan? Jangan hitung-hitung berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya selama di Novi selalu ngomong, kita ini utang banyak. Siapa di sini yang punya utang? Sedikit banyak pasti ada lah ya, sedikit. Nah, saudara-saudara, jangan karena kita punya utang, saudara, lalu kita menghambat apa yang menjadi hati Tuhan, saudara. Saudara, nah saya cerita dan dibilangin sombong ngebanggain. Terus terang, dalam situasi kami punya hutang banyak, saudara, duit juga minim. Kami melihat pekerjaan Tuhan di gereja, tapi terutama rumah sendiri gereja. Nah, demikian juga saudara, bantulah rumah sendiri dulu. Lebih baik di sini, di rumah kita sendiri.
Utamakan dulu. Baru saudara bantu yang lain. Gak salah bantu yang lain, gak salah. Tapi rumah sendiri. Jangan rumah masih. Saya gambarkan keluarga ya, habis saya tutup. Anak saudara masih butuh susu, ngerengek butuh susu. Saudara harus bijak. Belikanlah susu buat anak saudara dulu. Jangan saudara menjadi orang yang rohani tapi tidak bijaksana. Kita ada berkamu. Biarlah anak kita menangis dulu dah. Kita bantu dulu anak teman kita, tetangga kita. Saudara, itu tidak bijaksana, saudara. Itu adalah kebodohan. Tuhan bilang, lah salah kamu sendiri. Aku udah kirimkan berkat untuk anak, malah kau kasih orang lain. Walaupun itu tidak salah, tapi bijak. Pakai hikmah. Begitu juga saudara, hari ini kalau kau diberkati, gajimu naik di tengah krisis, itu anugerah Tuhan loh saudara. Orang lagi susah cari duit, setengah mati, kontak-pantik, tulang menjadi apa? Kepala menjadi kaki menjadi kepala, atau gimana nggak tahu ya. Tapi saudara berkata lancar terus, itu mungkin sampai bingung. Ayo kemana nih 10 juta selisihnya ya? Saking banyaknya saudara. Oh itu anugerah Tuhan loh saudara. Salurkanlah berkat itu ke rumah Tuhan. Toh ketika saudara sekali menyalurkan, tidak langsung saudara jadi susah kan? Saudara tetap makan enak kata malam. Tinggal ngomong, kemana pecel lele? Ayo. Ke restoran? Ayo. Masih bisa makan kan? Baju masih bisa bagus, parfum masih wangi. Belum ada kan saudara ketika saudara menyalurkan misalnya ada minggu, baru ibaratnya. Baru nih. Saudara menyumbang mimbar saudara, terus besok saudara dia nggak makan, kan belum ada peristiwa kayak begitu saudara. Jadi artinya saudara, saya punya prinsip, kalau kamu mau diberkati, jangan egois bro. Berilah maka kamu akan diberi. Satu lagi tambahannya, banyak doa, banyak berdoa. Tidak berdoa, jangan harap berdoa. Oke? Puji nama Tuhan. Amin.